Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik anak-anak Bapak semua dalam keadaan semangat ya. Sudah sarapan tadi semua? Nah, baik. Anak-anak Bapak semua, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita dulu sama berdoa anak ya. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dan ridho dari Allah. Mana berdoa keras? Boleh nggak dipimpin doanya nak ya? Mari kita sama berdoa ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau cek dulu absennya nak ya. Mudah-mudahan ada dari semua nak ya. Bapak panggil dulu satu-satu nak ya. Asyiril Akbar, alhamdulillah. Adinda Sang Putri, hadir. Alfat Fitrai, Alia Mutmainnah, Saya Pak. Aulia Anggraini, Saya Pak. Fahrizki ya Pak. Gafitra Alma, Saya Pak. Al-Maliki ya. Hanifah Nadiarsa, Saya Pak. oke. Eza Arafi, Saya Pak. Humairah, Saya Pak. Humairah Aprilia, Aprilio saya Pak. Aprilio, Imsyirah Putra, Putri ya, salah bapak ya. Kesa Jendi, Saya Pak. Lovely Ramadhani, Mesya Hanifah, Emriba, Alfa Muhammad Affan, Saya Pak. Muhammad Hamsel, Saya Pak. Nadia Azki, Saya Pak. Nazwa Rizka, Nur Khalifah, Saya Pak. Arafka, Saya Pak. Rasya, Saya Pak. Rasya, Rifardi ya, hadir. Oke. Safraja, Hadir Pak. Satifah Iza. Oh, ada acara ya? SKS ya. Oh. Sakira Syifa, Tasya, Wahyu. Saya Pak. Yahya Ismail, Saya Pak. Jahwa Apila. Alhamdulillah, berarti hadir semua enak ya sekretaris? Alhamdulillah, hadir semua pada pagi hari ini. Baik anak-anak Bapak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya lanjutan daripada materi kita yang kemarin ya. Materi kita kemarin tentang sholat fardu. Baik, sebelum kita lanjutkan Bapak mau tanya dulu yang materi kemarin. Siapa yang tahu dah tentang sholat fardu? Yuk, apa itu sholat fardu? Pak. Sholat fardu adalah ibadah yang dilakukan wajib, jika ditinggalkan berdosa, jika dikerjakan berpahala. Pengertian sholat, yuk.
sholat. Yang kemarin kita sudah belajar tentang sholat fardu. Nah, sholat secara bahasa dan secara istilah. Nah, ya coba. Nah, siapa namanya? Humairah Prilio. Humairah. Coba Humairah, nak. Sholat secara bahasa adalah doa. Terus Dan secara istilah sholat adalah yaitu setiap gerakan yang dimulai dari Oke, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya tentang dasar hukum sholat. Yuk. Lanjutnya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berdasar apa, nak? Firman Allah. Firman Allah surah. Oke, coba baca. Lupa nama surahnya ya? Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Alhamdulillah. Ya. Baik, terus selanjutnya kita kemarin sudah bahas tentang syarat sholat ya. Terus pertama tentang syarat wajib sholat. Yuk anak bapak. Coba. Siapa namanya? Alia. Syarat wajib terbagi menjadi 5. Yang pertama Islam, berakal, balik, suci dari hadas besar dan hadas kecil, sadar. Alhamdulillah. Tepuk tangannya. Terus tentang syarat sah sholat. Ya Pak. Siapa namanya bang? Ahmad Fitra Nugraha. Pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Badan, pakaian dan tempat suci dari hadas dari najis. 3. Menutup aurat, menghadap kiblat. Ayo yang terakhir. Setelah masuk waktu sholat Pak. Sudah masuk waktu sholat. Ini yang harus ada rukunnya. Ini yang paling penting, rukun sholat. Ayo anak mama. Baik, siapa namanya nak? Insyirah Putri. Insyirah Putri. Yuk. Sholat ada 13. Yang pertama niat, yang kedua berdiri jika mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat itu membaca surah Al-Fatihah, yang kelima rukuk dalam tumanina, yang keenam tidak dalam tumanina, yang ketujuh sujud dalam tumanina, selanjutnya sujud di antara bersujud dalam tumanina, lalu duduk tasyahud awal dan akhir dalam tumanina, membaca tasyahud, membaca sholawat, lalu membaca salam sambil menoleh ke kanan, dan yang terakhir tertib dalam urutannya. Tertib dalam urutannya, mantap. Oke, tepuk tangan. Jadi kita sudah membahas kemarin ya tentang salat fardu ya. Dari pengertiannya, dasar hukumnya, syarat-syarat sahnya, syarat wajibnya, serta rukun-rukunnya. Nah ya, dan kita juga kemarin sudah tampilkan bagaimana bacaan-bacaan dalam sholat ya, nak ya. Bapak jangan udah sholat tadi semua kan? Jangan pernah tinggalkan sholat. Baik, anak-anak bapak semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya tentang sholat berjamaahnya ya. Tentang sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Nanti sebelum bapak uraikan atau bapak jelaskan, ini alhamdulillah sudah bapak kamu buat kelompok-kelompoknya ini nak ya. Kamu boleh berdiskusi dengan temannya dan kira-kira apa yang kamu ketahui tentang sholat berjamaah dan apa yang tidak kamu pahami atau yang mungkin rasa kamu ini perlu lebih penjelasan lagi, nanti boleh tanyakan kepada bapak. Nah ya, jadi sebelum bapak tampilkan materi kita buka diskusinya dulu. Kamu diskusi dengan teman-temannya. Apa kira-kira yang mau kamu tanyakan kepada bapak tentang sholat berjamaah yang mungkin kamu alami di dalam kehidupannya di masyarakat atau di rumah, ataupun yang mungkin anak-anak bapak kan sering ke masjid, ada mungkin hal-hal yang janggal, yang aneh, yang mungkin
kamu perlu penjelasan. Nah, baik, Bapak buka diskusi, dipersilahkan ya. Nah, boleh diskusi dengan temannya, sediakan aja buku pulpennya. Nah, ya. Ya, sama pada diskusi dengan teman-temannya berkaitan dengan sholat berjamaah. Apa kira-kira yang mau ditanyakan nanti? Ya, catat aja. Pak. Nanti aja nah, diskusi aja dulu ya. Sudah ada pertanyaannya berarti tidak ya? Nanti setelah kamu temukan kira-kira yang mau ditanya, nanti di akhir akan kita kasih kita jawab. Nanti akan kita kupas dulu tentang materi sholat berjamaahnya. Yuk, yang semangat diskusinya ya. Oke, alhamdulillah sudah dicatat nak ya. Nah, nanti akan Bapak buka sini tanya jawab. Sekarang Bapak minta perhatiannya depan dulu nak semua ya. Pada menyiapkan masing-masing berkenaan dengan sholat berjamaah. Baik, yang pertama kita akan lihat dulu nak ya. Apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai sholat berjamaah ya? Yang pertama yaitu dengan ditunjukkannya sikap demokrasi dan gotong royong. Siswa dapat menampilkan sikap demokratis dan gotong royong sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat berjamaah. Nah, ya. Nah, jadi ada di situ dalam hal berjamaah ini termasuk sikap demokrasi dan gotong royong ya. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah dengan baik dan benar. Nah, ya, dengan nanti kita pelajari ini, kamu akan bisa lebih baik dalam praktek nanti sholat berjamaah. Dan yang ketiga, melalui analisis siswa dapat mengkategorikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat berjamaah. Ya, ada yang memang harus terpenuhi dalam sholat berjamaah agar sholat berjamaah itu bisa lebih baik dan insya Allah mendapatkan nilai dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya melalui analisis siswa dapat menyusun secara terperinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat berjamaah sebagai satu kesatuan dan tata cara pelaksanaannya. Dan seterusnya melalui demonstrasi siswa dapat mendemonstrasikan dengan benar tata cara pelaksanaan sholat berjamaah ya. Nah, baik, itulah tujuan pembelajaran kita tentang sholat berjamaah. Nah, baik, kita akan lihat materinya nak ya. Yang tentang sholat berjamaah. Oke, ya. Ini Pak ada tentang sholat berjamaah ya, dalam sholat munfarid. Arti berjamaah itu berarti lebih dari satu orang. Kenapa dikaitkan dengan sholat munfarid? Kalau sholat munfarid itu berarti sholat sendiri ya. Sholat sendiri. Nah, baik.
Apa itu sholat berjamaah? Coba kakak baca. Boleh berdiri nak. Di sini. Oke. Coba baca bang. Kuat ya? Iya. Pengertian sholat berjamaah dan sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan atau dilaksanakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan terdiri atas imam makmum dengan persyaratan tertentu. Hal ini merupakan kebalikan dari sholat munfarid, yaitu sholat yang dikerjakan sendirian tanpa imam ataupun makmum. Baik. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan lebih dari satu orang, dua atau lebih. Jadi dua orang minimal. Kalau cuma satu orang itu namanya sholat munfarid. Kalau dia lebih dari dua orang, itulah dikatakan sholat berjamaah. Baik. Sudah bisa ya dicermati ya? Sudah paham ya? Sholat berjamaah pokoknya adalah sholat yang dikerjakan lebih dari dua orang ya. Itu sholat berjamaah. Baik, anak bapak, selanjutnya apa hukum sholat berjamaah? Ya, hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad, memang tidak wajib. Apa arti sunnah muakkad? Ayo. Sunnah muakkad. Baik. Boleh, tapi itu maksudnya hukum sunnahnya. Yang dimaksud sunnah muakkad, coba aman? Ayo. Yang sangat dikerjakan atau Baik, bagus. Sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya sunnah muakkad itu yang senantiasa tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Itu sunnah muakkad. Ada yang disebut dengan khairul muakkad. Apa khairul muakkad? Yang jarang, kadang-kadang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi sunnah muakkad itu berarti sudah mendekati wajib. Ya, yaitu sunnah yang sangat ditekankan atau dipentingkan dalam pelaksanaannya. Bagi laki-laki sholat berjamaah di mana? Ayo. Ya, itu sholat fardu. Lebih utama daripada di rumah. Jadi laki-laki benar disuruh lebih baik di masjid. Ya, di masjid kalau ada kesempatan, kalau di pas rumah pergi ke masjid. Kalau nggak ke masjid berarti ya. Apalagi? Sedangkan bagi wanita sholat di rumah itu lebih utama karena lebih aman bagi mereka sholat berjamaah. Itu lebih baik daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Jadi apa itu hukumnya? Baik, hukum sholat berjamaah sunnah muakkad. Bagi laki-laki lebih baik masjid. Bagi wanita lebih baik di rumah. Dan dia Allah berikan berapa derajat? 27. Pintar semua ya, bisa dipahami nak ya. Oke. Apa saja syarat-syaratnya Pak? Ya, salat berjamaah. Yang pertama, ada imam dan makmum. Tiba-tiba kita pergi ke masjid, mau ke masjid, tiba-tiba imamnya nggak ada, ya. Imamnya nggak ada, makmumnya nggak ada, ya kan ya kita makmumnya, tapi imamnya nggak ada. Jadi kalau kita mampu, maka kita lah yang maju, tapi tidak sembarang imam ya. Nanti kita akan kupas ya. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Ya, kita niatnya untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Apa itu majelis nak? Ya, kelompok atau berempat. Dan seterusnya, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Artinya jangan beda-beda ya kan? Bagaimana imam ya begitu kita. Jangan kalau imam di ruku kita mereng ya kan? Jadi mengikuti imam. Itu syarat sholat berjamaah. Nah ya. Yang kedua ada syarat menjadi imam. Ini syarat jadi imam. Kamu yang laki-laki nak perhatikan. Pertama, seorang laki-laki bila makmum laki-laki atau perempuan boleh imamnya perempuan asal makmumnya perempuan. Laki-laki mengimami perempuan. Ya nak ya, kalau perempuan nggak boleh mengimami laki-laki. Pak boleh perempuan jadi imam boleh, tapi makmumnya perempuan. Nah ya. Dan yang seterusnya
Apa itu? Balik dan berakal sehat. Nah, balik itu berarti sudah dewasa dan berakal sehat. Ada orang dia balik tapi tidak berakal sehat. Contoh dia sudah balik tapi gila, ya kena tidak bisa. Terus fasih membaca Al-Quran dan cukup hafalannya. Artinya dia fasih. Jadi orang berimam itu dalam membaca sesuai dengan ilmu tajwid ya, yang salah baca dan hafalannya banyak pula ya. Minimal jangan cuma satu. Jadi ayatnya ganti-ganti, surahnya ganti-ganti. Jadi makmumnya pun terasa satu enak ya karena ya. Dan yang seterusnya mempunyai ilmu agama yang memadai dan tahu tentang tata cara sholat berjamaah. Artinya orang yang dekat kepada agama tahulah dan lebih tua umurnya. Memang tidak wajib, tapi misalkan yang lebih tua itu yang lebih kita menghormati ya. Jadi itu syarat menjadi imam. Dan seterusnya ada syarat menjadi makmum. Yang pertama berniat mengikuti imam. Yang kedua mengikuti gerakan imam. Yang ketiga tidak boleh mendahului imam. Hanya kita dahului. Contohnya gimana? Ya, tidak boleh. Jangan imam baru Allahu Akbar kita sudah rukuk duluan ya. Seterusnya jenis sholat harus sama ya. Jangan pula nanti imamnya sholat zuhur niatnya usolli fardhu zuhur dalam kita niatnya sholat asar. Itu berbeda ya. Terus dilaksanakan di satu majelis atau di tempat atau masjid atau musola. Oke, baik. Itu syarat menjadi makmum. Dan ada jenis-jenis makmum. Ya, ada makmum muafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti imam secara sempurna dari awal hingga akhir. Jadi yang bisa mengikuti sempurna itu namanya makmum muafiq. Ya, ada makmum masbuk. Dia tidak mengikuti sempurna, itulah yang disebut dengan orang yang ketinggalan. Nah, contoh kita masih datang ke masjid belajar Muhammad rupanya rumah kita jauh, tiba-tiba datang kita mereka sudah sholat duluan. Nah, itu disebut makmum masbuk, makmum yang datangnya terlambat sementara imam sudah melakukan sebagian rukun sholat, seperti sudah imam baca Al-Fatihah ataupun rakaat. Jadi ada dua jenis ya makmum, ada makmum makmum yang bisa mengikuti secara sempurna, ada makmum masbuk. Baik ya. Nah, ada halangan sholat berjamaah. Pertama, apa itu nak? Termasuk hujan lebat atau angin kencang yang menyusahkan perjalanan ke masjid. Hujan lebat kan? Tiba-tiba deras kan hujan mau pakai payung, takut kita ya karena makin derasnya. Atau angin kencang, takut pula mau keluar angin kencang kali, ya kan? Itu halangan sholat berjamaah. Yang kedua, sakit yang cukup parah sehingga sulit untuk ke masjid. Baru yang ketiga, karena lapar dan haus sedangkan makanan sudah tersedia, merasa ingin buang air besar atau buang air kecil. Itu halangannya. Tiba-tiba mau ke masjid, mulas perutnya ya kan? Atau tiba-tiba udah lapar kali. Jadi kalau kita sangat lapar, maka dahulukan dulu makan. Itu jangan menjadi diri sendiri. Lapar tidak. Kalau sudah terasa lapar berat, waktu sholat sudah masuk mana? Ya dibandingkan dulu makan. Memang sholat kita makan, tapi karena sudah lapar berat, itulah istilahnya istilahnya ya. Tetap beri kemudahan. Ya, baik. Sekarang masuk kita kepada shaf, barisan sholat berjamaah. Ini shaf, ini yang harus jadi perhatian. Nah, kalau baris shaf ya, atau shaf ya, apabila makmum hanya sendiri, ia berdiri di belakang sebelah kanan, hampir sejajar dengan imam. Kalau makmumnya sendiri berarti ada berapa orang? Dua orang. Imam dan makmum. Apabila lebih dari seorang, mereka berdiri di belakang imam, seimbang barisan kanan dan kiri. Seimbang. Tahu maksudnya? Nah, berarti dua orang makmumnya imam, berarti dia seimbang. Ya nak ya? Tadi kalau sendiri kan dia posisinya berdiri di sebelah kanan imam. Kalau ini seimbang ya. Oke. Dan yang ketiga, apabila terdiri dari jamaah laki-laki dan perempuan urutannya, ya urutannya, baris paling depan makmum laki-laki puasa,
Ya. Sedangkan terusnya diikuti barisan kedua anak laki-laki. Nah, yang utama barisan laki-laki dewasa, yang kedua anak-anak kalau ada anak yang laki-laki. Apabila baris pertama penuh, kemudian baris perempuan. Nah, itu bedanya nak ya. Nah, tata cara sholat berjamaah lagi apa tuh nak? Kalau tadi dia barisan, kalau dia laki-laki di depan, anak-anak di belakang. Kalau perempuan beda. Kalau perempuan, kalau anak-anak dia di depan, mak-mak yang di belakang. Ya, paham kan? Kalau laki-laki, anak-anak di belakang. Kalau perempuan, anak-anak di depan. Maksudnya di khusus barisan perempuan, anak-anak di depan, yang dewasa di belakang. Walikan ya, ya. Baik. Bagaimana tata caranya? Pertama, diawali dengan azan dan iqamah atau iqamah. Tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqamah saja. Contoh waktu sudah masuk, kita mau sholat berjamaah, waktu udah gak lewat, udah qomat aja. Nah, qomat ya. Seterusnya barisan sholat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Imam harus mengatur saf barisan makmum supaya lurus dan rapat. Kamu sering dengar nggak itu? Apa kan imam? Yuk. Coba enggak? Gimana? Luruskan rapat. Iya, luruskan saf, rapatkan saf. Kata imam itu kan? Baik. Dalam sholat berjamaah, makmum wajib berniat makmum atas imam. Yang terusnya makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Dan bagai apa hikmahnya? Nah ini sekarang hikmahnya itu apa nak ya? Pertama, ini yang paling penting kita perhatikan nak ya, memelihara dan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dengan kita sholat berjamaah itu berarti memelihara keimanan kita dan termasuk menambah ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, lebih khususnya dan sempurna dalam sholat, itu meningkatkan kesempurnaan dalam sholat. Nah, kalau kita sholat sendiri kita belum tahu bacaan kita mungkin ada yang salah, bacaan kita mungkin ada yang kurang. Nah ya, dengan kita berjamaah, kekurangan itu dapat tertutupi. Kenapa? Dengan sholat berjamaah. Nah ya, bisa kan Allah berikan 27. Nah ya, kalau sholat sendiri pahalanya satu. Salah juga bacaan awal, 0 ya kan? Nah, terus menyambung tali silaturahmi. Masuk nggak dia kalau gitu? Sholat nak. Dengan kita sholat berjamaah kan jumpa dengan kawan-kawan di masjid, ya kan nak? Nah, orang yang sering bersilaturahmi panjang umurnya. Kenapa nak? Kalau jam umurnya bersendahura, gimana kabarnya? Nah, jadi jumpa di sekolah kita kan? Iya. Kamu sekolah? Yang tadi tak sekolah loh, sakit. Ada nggak tugas? Ya ada loh, ada tugas. Nah, dapat informasi. Nah ya, silaturahmi terus terjalin. Ini awet muda. Kalau orang yang mau bersilaturahmi awet muda. Orang yang nggak mau bergaul, nggak mau bersilaturahmi itu cepat tua cepat mati. Nah ya, nah, itu. Apalagi nak sebagai syiar ajaran Islam. Karena si contoh ngajak, yuk. Jadi dakwah ngajak salat, ajak tempatnya. Setelah lewat kita, bang, yuk. Anto, yuk salat yuk, masjid yuk, ajak. Nah, syiar ya. Nah, berarti itu mengajarkan supaya cinta masjid. Nah ya, apalagi melatih disiplin dan ketaatan kepada pemimpin. Itu latihan nak. Berarti kita kan mengikuti imam. Itu tidak boleh mendahului. Itu namanya kita taat kepada pemimpin. Nah, baik. Apa utama sholat berjamaah dibanding dengan sholat munfarid atau sholat sendiri? Itu tadi sudah ya. Di samping menjalin silaturahmi, mengajak hidup disiplin dan saling mencintai serta menghargai, dan menjaga persatuan kesatuan dan kebersamaan, menghindari sifat kemauan sendiri egois. Jangan jadi egois. Jadi orang enggak ya sendiri dirajana ya. Jadi kita mau belajar demokrasi bersama kompak nak ya, dan mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada siapa itu nak? Ya, kepada pemimpin. Baik, anak-anak bapak semua. Itu ya. Sekarang kita saksikan ya dari tampilan tadi nak ya tentang sholat berjamaah. Di sini juga ada bapak contohkan ya dalam video nak ya. Bisa kita lihat. Yuk.
Kalau dia dua orang, posisi makmum tempatnya di sebelah kanan imam. Oke, coba kita perhatikan. Baik. Itu kalau tadi lebih dari dua orang, posisinya sejajar. Nah ya, karena sudah apa? Karena lebih dari dua orang. Dan itu di belakangnya perempuan. Ini imam. Ya. Apa itu? Iya, mengatur saf, ya. Sebelum imam juga harus perhatikan. Tak boleh waktu maju mau tengok dulu bagaimana pasukannya. Pasukannya sudah rapi belum? Ibarat militer kan ya? Luruskan dulu. Kenapa nak? Karena itulah salah satu latihan disiplin itu nak ya. Luruskan. Itu posisi perempuan di belakang laki-laki. Yuk. Ayo kita perhatikan bersama. Ini kalau posisi dua orang juga, tapi cuma laki-laki dan perempuan. Perempuan berdiri sejajar di belakang imam dan punya jarak. Nah ya, nggak boleh dekatan. Nanti kalau dekatan tak jadi tuan pula ya kan. Ada jarak. Pas posisinya di belakang imam ya, karena dua orang. Oke. Baik, perhatikan. Ini posisinya dua, tapi ada perempuan. Tetap karena dua laki-laki, yang satu tetap di sebelah kanan imam, yang perempuan tempat di belakang imam. Sudah ramai-ramai ya. Nanti kita lihat lanjutannya. Ini posisinya di belakang ya, perempuan. Baik. Kamu lihat dah ada yang baru jalan? Itulah disebut makmum masbuk. Caranya, kalau dia barisan sudah penuh, ini dianggap sudah penuh. Caranya, dia harus ajak temannya yang di depan mundur. Ya, caranya dengan ditepuk aja, ditepuk atau digeser lagi nih kan. Baru yang selebihnya yang di depan menutup, merapatkan. Ya, coba kita lihat. Itulah disebut dengan Pak, masih ada ini kan semua kita contohkan sudah penuh ini ya. Tiba-tiba di belakang masih ada kosong. Maka dia tak boleh sendiri di belakang. Makanya caranya ini dia. Ya, lihat. Dia panggil temannya. Kita ulang sedikit ya. Dia belakang datang. Ulang. Kita lihat nanti dia terlambat. Dia tarik temannya. Maka yang lain menutup mushafnya, merapatkan ya. Oke.
baik kepada anak-anak Bapak, itu materi kita tentang sholat berjamaah. Jadi intinya mari kepada kita semua ya, budayakanlah untuk sholat berjamaah, walaupun dia tidak wajib, tetapi dengan kita budayakan sholat berjamaah, sambil kita siarkan Islam, itu dapat memberikan latihan kepada kita agar lebih disiplin, lebih teratur dan menjalin silaturahim. Baik, kepada anak Bapak semuanya, maka pertemuan kita kali ini akan kita berikan satu kesimpulan ya. Yang pertama dari hasil materi kita tentang sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah itu hukumnya sunnah ya, yang sangat dianjurkan. Ya, itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, sholat berjamaah memang itu dikhususkannya bagi laki-laki. Silakanlah ke masjid. Perempuan memang lebih baik di rumah, tapi kalau ke masjid tidak akan dilarang ya. Dan yang ketiga yaitu sholat berjamaah ini ada itu yang pertama sekali ada syarat-syaratnya termasuk syarat menjadi imam ya. Dan yang kedua tentang makmum ya. Bagaimana tata caranya, dan makmum itu juga dibagi dua. Ada makmum muwafiq dan ada makmum masbuk. Makmum muwafiq adalah yang bisa mengikuti secara sempurna dari awal ya, dan makmum masbuk itu yang ketinggalan. Dan apa hikmahnya? Hikmah sholat berjamaah itu di samping dapat menjalin silaturahim, yang kedua menjadi syiar dalam agama ya. Di samping itu apalagi dapat menghindari sifat egois, maunya menang sendiri. Jadi kalau sudah terbiasa dengan berjamaah, melatih diri supaya lebih kompak dan mengajarkan kepatuhan ya. Jadi baik, seterusnya tadi Bapak sudah berikan kamu waktu untuk diskusi kelompok yang mungkin tidak ada dalam materi, yang mungkin janggal dan kamu rasa. Udah siapkan pertanyaannya. Baik, dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan nak? Iya, baik. Coba keluar sedikit nak. Ya, apa hukum bagi perempuan? Ya, jadi sesuai dengan materi penjelasan dari materi kita, memang perempuan itu lebih baik di rumah. Ya tidak apa-apa memang ya. Tapi kalau mau berjamaah, ya tidak masalah ya. Bukan berarti haram, tidak. Memang perempuan itu anjurannya lebih baik di rumah. Lebih baik di rumah. Tapi kalau ada waktu kesempatan bersama orang tua, ya ke masjid ya. Ke masjid atau ke mushola, ada masalah. Oke. Baik, ada lagi dari kelompok 2? Ada? Baik. Bagaimana ketika lagi sholat tiba-tiba haid datang, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Ini waktu sholat berjamaah ya. Tiba-tiba mungkin rakaat kedua mungkin ya. Nggak apa-apa atau rakaat ketiga tiba-tiba datang bulan, tiba-tiba keluar sesuatu terasa, ya nak ya. Mungkin lupa, tapi jangan terlalu lupa, ya maka pada saat itu ya batalkan sholatnya ya. Maka batalkan sholat, maka artinya boleh kita mundur, ya mundur atau bagaimana, itu artinya sudah batal sholat kita, ya batalkan sholat, jangan diteruskan. Oke, baik, bagus ya. Ada lagi? Ya. Ini dari kelompok 3 ya. Bagaimana ketika imam lagi sholat tiba-tiba buang angin? Baik, bagus. Tiba-tiba lagi sholat berjamaah, tiba-tiba imamnya kentut gitu lah ya, kentut atau buang angin. Maka imam mengambil posisi berpindah tempat, ya digantikan oleh makmum yang ada di belakangnya. Makanya maka makmumlah yang maju menjadi imam. Apakah diulang sholat? Tidak. Contoh posisi sujud, begitu sujud katanya ya, maka dia batalkan maju, maka
lanjutkan sujudnya ya, bukan diulang sholatnya. Baik, bagus. Ada lagi? Ada nak? Bapak, Ayo, baik. gimana kan kita biasanya tasyahud akhir itu kan kita udah selesai baca. Dan tiba-tiba kita udah selesai baca, tapi imamnya belum salam. Itu jari kita tetap berdiri apa dijatuhkan aja atau nunggu apa gimana? Baik. Contoh kita sudah fil alamina innaka hamidum majid. Ya nak ya? Nah, jelasnya kita kan mungkin imam. Kita nggak tahu imam itu sudah selesai atau tidak, kita sudah nggak apa-apa, boleh diturunkan nak ya. Tapi nggak boleh di luar salam, nak ya. Kita nggak mungkin pula ngintip imam. Dia udah turun belum ya? Nggak boleh gerak 3 kali berturut-turut dalam salat, maka salatnya batal. 3 kali berturut-turut, contoh. Nggak ada. Boleh kayak gitu ya, batal ya. 3 kali berturut batal. Oke. Mantap. Ada lagi nak? Apa? Ketika sedang sholat dan imam meninggal dalam keadaan sholat, apa yang harus dilakukan makmumnya? Tiba-tiba imam meninggal. Mak, kacau kita ya. Tiba-tiba dalam sholat imamnya ya meninggal tiba-tiba nak ya. Ya mungkin bisa jadi nak, bukan hal yang tidak mungkin tuh nak ya. Meninggal tiba-tiba, dah meninggal dia. Posisi maka selesaikanlah sholat dulu nak ya. Tapi kadang ada yang awam nggak tahu dibatalkan sholat diulang ya, nggak apa-apa. Atau contoh posisinya untuk digantikan bagaimana, boleh digeser ya, digeser maka diulang sholat. Tapi kalau posisi yang memungkinkan nggak apa-apa, teruskan dulu sholat kita selesai. Contoh pas rakaat kedua atau rakaat ketiga tiba-tiba meninggal nak ya, meninggal imamnya, boleh digeser pindah nak ya. Nah pindah diteruskan sholat atau boleh juga diulang sholatnya nak ya. Oke, ada lagi? Bagaimana cara agar sholatnya khusyuk? Ini supaya kita sholat lebih khusyuk itu termasuk latihan ya. Latihan pertama menenangkan hati kita dari masalah-masalah itu supaya kita khusyuk, betul-betul fokus kita ya. Niatkan, pokoknya saya mau sholat ini Allah berserah kepada Allah, tenangkan hati, jiwa pikiran, maka ini salah. Memang agak sulit, latihan pelan-pelan, kita pelan-pelan ya, supaya konsentrasi sama waktu kita belajar. Bagaimana supaya konsentrasi? Buang dulu masalah yang jauh-jauh, niatkan betul-betul untuk belajar, insya Allah akan bisa konsentrasi. Baik, ada lagi? Tidak ya. Oke, baik. Alhamdulillah anak bapak hebat-hebat semua ini ya. Pertanyaannya pun cukup baik-baik semua. Jadi yang sesuai seperti yang saya sampaikan sudah dapatlah kita pahami dan dapat kita simpulkan tadi bersama nak ya. Salat berjamaah itu memang tidak wajib tapi usahakanlah nak ya. Baik. Bapak akan berikan nak ya, berikan berupa tugas ya. Tugas kepada anak-anak bapak semua. Nanti ini boleh kamu catat ya, atau nanti bapak kasihkan selebarannya nak ya. Baik, sebentar nak ya. Nggak sulit kok tugasnya. Nah, ya. Bapak sudah siapkan, tugasnya ya. Bentar ya nak.
sudah Bapak siapkan. Nah, nanti ini sudah Bapak ya. Nah, ini sudah Bapak print. Ya, nanti ya. Nah, Bapak harap kamu jawablah dengan baik dan benar dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Nanti ketua kelas boleh ambil ya tadi ketika nanti di laci Bapak ya. Boleh diambil untuk nanti dibagikan pada temannya. Bapak tunggu nanti sampai setelah jam istirahat ya nak ya. Baik, mudah-mudahan baik kepada Bapak semua. Marilah pada pertemuan kali ini tentang sholat berjamaah kita budayakan ya nak, supaya kita selalu untuk berjamaah. Insyaallah minggu depan kita sama-sama praktek nanti ke masjid nak ya. Praktek ke masjid nanti Bapak tunjuk siapa yang jadi imamnya ya nak ya. Salah bergantian supaya nanti kita bisa lebih baik ya. Pada nama Bapak pertemuan kali ini mungkin sampai di sini dulu nak ya. Sampai di sini dulu. Pada Bapak juga sudah bertanya tadi, insyaallah dapatlah pertemuan kali ini kita amalkan nanti nak ya di rumah untuk sholat berjamaah nak ya. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan pertemuan kita kali ini. Insyaallah di lain waktu minggu depan kita dapat bertemu kembali. Yuk sama kita melafazkan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan anak Bapak tetap sehat nak ya. Amin amin ya Bapak. Amin. Pada Bapak mohon diri. Bapak pamit nak ya. Insyaallah minggu depan kita kembali bertemu ya. Demikian. Assalamualaikum.